Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita bisa berjumpa dalam persekutuan tengah minggu kita. Karena itu sebelum kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kita bersatu dahulu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore ini kami bisa ada bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk bersekutu, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, menaikkan hati kami untuk Tuhan. Karena itu kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan ini. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini kita selalu butuh kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan yang selalu setia untuk menolong kita. Karena itu mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita sekali lagi bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, sore ini kami juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan karena itu kami mohon Tuhan yang pimpin supaya hati kami ketika mendengar firman Tuhan, membacanya, sungguh-sungguh dapat mengerti dan juga dimampukan untuk melakukannya hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dikasih Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah bertekun dalam ibadah. Saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 kita akan baca satu ayat saja dari ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang nenek bernama Ella. Nenek Ella ini berusia 80 tahun. Dan setelah diteliti, saudara, seorang memperhatikan kehidupannya sedemikian rupa, ternyata nenek Ella ini selama 20 tahun terakhir dalam hidupnya tidak pernah absen satu kali pun untuk menghadiri ibadah di dalam gedung ibadah. Itu di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Itu berarti ada 1040 kali nenek Ella tidak pernah absen sekalipun beribadah. Nah, saudara, lalu kemudian salah satu percetakan majalah atau surat kabar di daerahnya itu tertarik dan kemudian mendatangi nenek Ella dan bertanya kepadanya, apa sih tips-tipsnya, alasannya sehingga nenek Ella itu tidak pernah absen di dalam beribadah di rumah Tuhan. Lalu mereka mengajukan beberapa pertanyaan, apakah engkau tidak pernah sakit? Seperti masuk angin, sakit kepala, dan lain sebagainya, apalagi di usia yang sudah cukup lanjut ini. Apakah engkau tidak pernah bosan? Apakah engkau tidak pernah tersinggung dengan orang-orang yang ada di gereja sehingga membuat malas ke gereja dan lain sebagainya? Saudara, satu jawaban nenek Ella dan berkata, tidak, dan mungkin ada beberapa hal itu yang berusaha untuk menghalangi saya ke gereja, apakah itu dia marah sama temannya dan lain sekalipun. Tetapi dia tidak pernah membiarkan satu hal itu atau beberapa hal tersebut yang menjadi alasan untuk menghalangi dia untuk datang ke gereja dan beribadah. Dan karena ke gereja beribadah itu adalah kerinduan yang terdalam dari Oma Ella ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, interview yang sederhana ini ingin mengajarkan kita, interview dengan nenek Ella ini, bahwa apakah kita juga memiliki hati yang sama dengan Oma Ella ini. Mari kita introspeksi diri kita, apakah saya pernah atau mungkin malah membiarkan diri saya terlena dengan satu atau dua hal atau beberapa hal dalam hidup saya sehingga itu menghalangi saya untuk datang beribadah ke dalam rumah Tuhan. Ataukah ada hal-hal tertentu yang mencoba menghalangi saya? Dan itu harus saya berusaha lawan. Sehingga kerinduan saya kepada Tuhan itu jauh lebih besar daripada alasan-alasan untuk tidak ke gereja atau tidak beribadah. Apa sih pentingnya ibadah itu, Bapak Ibu? Sehingga kita dikatakan harus bertekun dalam beribadah. Bahkan penulis kitab Ibrani mengatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh orang-orang saudaramu seiman. Nah, saudara, ada 3 hal yang dicatat di sini. Yang pertama yaitu bahwa ibadah itu berarti kita masuk ke dalam zona kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita berada dalam sebuah ibadah, masuk dalam sebuah ibadah atau pergi ke gereja untuk beribadah, Bapak Ibu dan saya harus menyadari satu hal ini, bahwa kita beribadah itu berarti saya bukan hanya sekedar datang ke gereja, ke dalam gedung gereja, bertemu dengan rekan-rekan saya, bertemu dengan orang-orang yang segereja dengan saya, dan kemudian saya ingin menikmati persekutuan itu, saya ingin menikmati ibadah pada hari itu. Tetapi yang kita perlu sadari lebih dari itu adalah bahwa ketika saya melangkahkan kaki ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah, itu berarti saya sedang melangkahkan kaki saya untuk masuk ke dalam satu zona, yaitu zona kemuliaan Tuhan. Yesaya ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan,
Dia masuk ke dalam bait suci Tuhan. Bait suci Tuhan waktu itu sangat-sangat sakral, Bapak Ibu Saudara, terbagi menjadi 3 bagian. Itu yang di luar itu ruang di mana jemaat umum biasa berkumpul, lalu mereka masuk ke dalam ruang kudus, di mana di situ tidak sembarang orang bisa masuk, hanya imam dan pelayan Tuhan. Masuk lagi ke ruang Maha Kudus, dan itu hanya imam besar yang bisa masuk di sana yang bertugas untuk melayani. Nah, Saudara, suatu ketika Yesaya itu masuk ke dalam bait Allah, lalu dia melihat kemuliaan Tuhan di situ. Malaikat-malaikat Tuhan ada menampakkan diri dalam bait Allah dan mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maka seketika itu juga dia merasa dia tidak layak, Saudara. Dia berkata, siapakah aku ini? Aku ini orang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, maka aku tidak layak untuk berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Nah, Saudara, mungkin kalau kita berhadapan langsung seperti Yesaya, diberikan penampakan seperti itu, wow, ada malaikat Tuhan berterbangan dalam rumah ibadah, berkilau-kilauan, luar biasa cahayanya itu. Maka kita pasti akan punya hati yang gentar juga seperti Yesaya. Tetapi di dalam gedung ibadah yang kita miliki sekarang ini, yang ada adalah lampu-lampu sorot seperti itu. Orang-orang yang melayani di depan, para pemusik, PNK dan lain sebagainya. Sehingga karena keseringan kita melihat pemandangan seperti itu, kita sampai lupa bahwa walaupun tidak nampak di mimbar gereja itu, di depan di mimbar gereja itu ada satu sosok yang hadir ketika kita mulai mengangkat suara memuji Tuhan. Hadir walaupun dia tak nampak, dan dia adalah sosok yang kita sembah, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan kemuliaan Tuhan ketika kita menyembah dengan sepenuh hati itu akan memenuhi ruangan itu. Saudara, waktu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, hatinya itu benar-benar merasa dirinya itu tidak layak. Hatinya itu benar-benar terangkat untuk menyembah akan Tuhan. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan ketika berjumpa dengan Tuhan adalah seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya. Tidak layak saya berada di hadapan Tuhan. Tuhan begitu besar, saya begitu kecil. Tuhan begitu kudus, saya begitu tidak kudus seadanya. Karena itu saya perlu untuk selalu dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Masuk ke dalam zona kemuliaan Tuhan itu berarti, saudara dan saya itu bukan duduk di situ hanya sekedar menikmati musik yang dimainkan pemusik, nyanyian yang dinaikkan oleh PNK, dan juga mungkin khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam satu zona kemuliaan, di situ yang harus saya dan saudara lakukan adalah menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Orang Yahudi ketika dia menyembah Tuhan, dia akan tersungkur sampai jidatnya itu ketemu tanah, saudara. Itu melambangkan mereka itu sungguh-sungguh merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada sebuah keluarga datang menghadiri ibadah di sebuah gereja. Mereka baru saja pindah ke gereja itu, berusaha mencari gereja yang kira-kira tepat untuk mereka beribadah di sana. Lalu dia masuk ke gereja itu, dan kemudian setelah keluar dari gereja itu, ayah mereka itu suami daripada ibu itu sedang nyetir dan mulai mengeluarkan banyak komentar tentang ibadah yang mereka barusan nikmati atau baru hadiri. Dia mengatakan gereja ini sangat membosankan, musiknya terlalu slow, PNK-nya itu, pemandu nyanyiannya itu tidak sesuai dengan ketukannya. Lalu kemudian mengatakan khotbahnya sangat panjang dan membosankan. Belum lagi kursinya yang sangat keras dan tidak enak untuk diduduki. Saya rasa kita tidak usah untuk datang ke gereja itu lagi untuk beribadah. Lalu kemudian anaknya yang paling kecil di belakang kursi mobil yang di tengah itu mulai nyeletuk. Ya iyalah Pak, Papa tuh mengharapkan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yang bagus, yang menyenangkan hati dan telinga. Tetapi Papa hanya membayar Rp5.000 untuk pertunjukan seperti itu. Saudara, papahnya terdiam, saudara. Ibunya juga terdiam. Saudara nangkap apa yang dimaksudkan oleh anak kecil ini.
Anak kecil aja bisa nyeletuk seperti itu, saudara. Dan saya yakin Tuhan pasti pakai anak itu menyadarkan kedua orang tua mereka bahwa ke gereja itu bukan untuk sekedar menikmati musik yang dimainkan pemusik, bukan untuk kita protes ini pujiannya terlalu slow, khotbahnya terlalu panjang dan membosankan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ke gereja itu kita harus mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Saya mau beribadah, saya mau menyembah Tuhan, karena makna dari ibadah sendiri itu adalah penyembahan yang ditujukan kepada Tuhan Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita hitung-hitungannya sama Tuhan tuh sampai segitunya, saudara. Kita hadir di gereja pun kita beri persembahan. Ya, saya nggak bilang saudara memberi persembahan seperti Bapak tadi 5.000 atau berapapun persembahan yang kita berikan, itu bukan harga untuk membayar sebuah tiket untuk sebuah pertunjukan yang kita inginkan. Tapi ibadah itu adalah persiapan hati saya untuk menyembah Tuhan. Karena saya sedang masuk pada satu zona kemuliaan yang luar biasa yang tidak mampu saya terima sebenarnya. Nah itu saudara, sebaiknya sebelum kita beribadah, hari sebelumnya kita koreksi diri kita, hati kita. Apakah saya ini sudah menjaga kudusan hidup selama ini? Apakah masih ada dosa dan kesalahan saya simpan? Apakah masih ada kebencian, kemarahan kepada saudara saya? Jangan sampai itu menghalangi saya untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan di Matius, kalau engkau ada di rumah Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, memberikan persembahan, kau ingat apa yang kau lakukan terhadap saudaramu, pulang dulu, berbaikan dulu, baru datang kembali sama Tuhan. Yang kedua, saudara, ibadah itu adalah sebagai momen untuk memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Saudara, satu minggu umumnya orang beribadah itu sekali di hari Minggu. Biasanya ada hari-hari lain, ibadah doa atau ibadah komisi dan lain sebagainya. Nah, tapi ibadah raya itu biasa dilakukan hari Minggu, saudara. Dalam ibadah itu ada liturginya yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan kita beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam beribadah kepada Tuhan itu, saudara, kita diberikan satu kesempatan untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Merenungkan kehidupan kita sepanjang minggu ini, apakah saya sudah melaksanakan firman Tuhan yang saya sudah dengar hari Minggu itu dalam kehidupan saya Senin sampai Sabtu. Sudahkah saya sudah melakukan firman itu dengan baik? Dan kalau belum, itu kesempatan untuk kita memperbarui kembali komitmen kita kepada Tuhan. Saya mau kembali setia untuk berdoa. Saya kembali mau setia untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. Saya tidak ingin hal itu menjadi akar pahit dalam diri saya. Saya mau kembali untuk giat melayani Tuhan. Saya mau kembali untuk giat memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya mau kembali untuk menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Membawa keluarga saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara, kalau kita biarkan diri kita, sekarang itu ada ibadah online, saudara. Opsi daripada ke gereja, ibadah online. Kalau sekarang sudah tidak zamannya COVID, ibadah online itu harusnya ditujukan untuk orang-orang yang sakit tidak bisa ke gereja, lansia-lansia yang berhalangan ke gereja dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa ibadah online itu lebih efektif, kita tidak usah buang-buang waktu. Mungkin kalau ada yang di luar kota macet dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ibadah online di rumah dan kemudian kita itu tidak merasakan satu aura ibadah sebagaimana ada di gereja, mungkin kita akan duduknya asal-asalan saja sambil pakai baju daster nonton YouTube. Kalau nonton YouTube itu bukan ibadah, saudara. Bahkan ada yang berhadapan dengan YouTube yang putar ibadah sambil makan Indomie. Ada yang sambil nyapu, ada yang sambil urus anak. Nah, saudara, kita itu bukan nonton YouTube, saudara, walaupun di rumah. Kalau terpaksa pun kita di rumah, kita berpakaian yang layak, duduk dengan baik di depan TV, kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Jangan sambil ngemil, sambil ngomel, sambil mengurus ini dan itu. Berbeda ketika saudara mengisi waktu luang saudara sambil mendengarkan khotbah dengan beribadah. Ibadah itu persiapan saya untuk memperbarui komitmen saya kepada Tuhan. Kalau kita cuma ibadahnya itu asal-asalan, tidak ada pembaruan komitmen saudara, maka kita akan terus tergerus oleh arus dunia ini. 7 hari Tuhan berikan sama kita, 6 hari kita pakai beraktivitas, bahkan mungkin 5 hari, ada Sabtu, ada yang weekend, sudah weekend saudara.
Di dalam 5 hari itu, saudara dan saya berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan banyak persoalan kehidupan, pergumulan-pergumulan. Di situ iman kita ditantang untuk tetap setia sama Tuhan atau enggak. Mungkin dalam 5 hari itu kita jatuh bangun, saudara. Kadang-kadang kita lalai untuk menjaga ucapan kita mengucapkan hal yang menyakiti hati saudara kita, bawahan kita, rekan sekerja kita. Kadang-kadang kita lalai menjaga hati kita sehingga kita itu mulai menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, bahkan terhadap orang lain pun, saudara. Kita lalai untuk menjaga supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga itu diperlukan satu momen dari 7 hari ini. Satu momen untuk datang beribadah sama Tuhan. Persiapkan diri saya untuk sungguh-sungguh berdiam diri, mencari Tuhan. Merenungkan hidup saya, kesalahan-kesalahan saya sebawa sama Tuhan untuk mohon ampun dari Tuhan. Saudara, suatu ketika ada seorang bapak itu lagi bekerja di ladangnya, di gudangnya yang penuh dengan jerami. Lalu dia kehilangan jam tangan kesayangan dia. Dia katakan sama semua anak-anak buah dia, karyawan dia, siapa yang dapat jam tangan saya kasih hadiah yang besar. Jam tangan peninggalan ayah saya. Semua karyawannya cari setengah mati, nggak dapat. Tumpukan jerami itu satu gudang besar, saudara. Tidak mungkin bisa didapat, Pak. Aduh, saya nyerah. Semuanya pada nyerah. Tinggal satu orang anak muda, saudara. Dia duduk di gudang itu setelah teman-temannya keluar. Diam dalam keheningan. Lalu dia temukan jam tangan itu. Waktu ditanya, kenapa kamu bisa temukan, teman-temanmu yang 10 orang lebih cari, gak bisa temukan. Dia bilang, saya cuma duduk diam di dalam gudang itu. Lalu setelah semua suasana menjadi hening, terdengarlah suara detak jam itu. Tik, 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 tik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita fokuskan hati kita, menenangkan pikiran kita. Di situ waktu untuk Allah berbicara dengan kita. Lalu mungkin ada yang berkata, saya setiap hari saat teduh di rumah, itu juga bagus, saudara. Beribadah itu juga jauh lebih bagus juga. Beribadah, bersaat teduh, berdoa, itu latihan rohani. Kalau kita melatih jasmani kita untuk sehat, kuat dengan beribadah, dengan berolahraga, maka rohani kita juga perlu dilatih supaya kuat dengan beribadah, bersaat teduh, berdoa, berpuasa, dan lain sebagainya. Memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, supaya kita itu selalu on track. On track. Diingatkan selalu, kita perlu ibadah nih Tuhan. Saudara, ibadah yang sejati itu memang ketika saudara dan saya pulang dari gedung gereja lalu kita mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan melalui firman Tuhan, berbagi kasih, memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita ada di track Tuhan. Gimana kalau kita nggak ibadah? Kita nggak tahu tracknya itu sebelah mana, jalan mana yang kita harus tempuh. Mungkin kita jalan semau kita, oh saya pikir saya harus sebelah kanan, saya pikir saya harus sebelah kiri, saya pikir. Tapi ketika kita datang beribadah, firman Tuhan kasih tahu, kayaknya tracknya itu sebelah sini loh. Harus jalan on track di sini. Harus tetap berjalan dalam iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Ibrani yang sudah kita baca itu dituliskan, ada yang mengatakan tuliskan oleh Paulus ataupun salah satu dari rasul-rasul murid Tuhan. Tapi siapapun dia yang tuliskan ini adalah dia menuliskan untuk orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan. Biasanya orang Yahudi itu dipersatukan ketika mereka datang ke rumah ibadah. Jadi orang Yahudi rajin beribadah, saudara. Momen-momen tertentu mereka pergi ke bait Allah yang megah itu. Momen-momen yang lainnya mereka pergi dalam rumah ibadah, sinagog-sinagog yang ada di dalam wilayah mereka masing-masing. Ketika mereka datang ke rumah ibadah itu, bawa semua keluarga mereka ke bait suci Allah yang megah itu. Ada yang dari kampungnya cukup jauh. Saudara, mereka bawa anak-anak mereka yang kecil sampai yang besar, bahkan bayi pun dibawa. Saudara ingat ketika bayi Yesus umur 7 apa 8 hari dibawa untuk dipersembahkan dalam bait Allah. Jadi tugas seorang kepala keluarga itu membawa seluruh isi keluarganya datang beribadah sama Tuhan. Ketika mereka dari jauh berjalan, saudara, mereka sambil menyanyikan mazmur-mazmur itu. Mereka sambil memuji Tuhan dalam perjalanan supaya mereka tidak lelah. Mazmur 133 dikatakan itu nyanyian siara, dinyanyikan ketika dalam perjalanan menuju ke bait Allah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika kita duduk bersama dengan rukun, sebab kesana Allah memerintahkan berkat-berkat untuk selama-lamanya.
Jadi ketika datang ke gedung ibadah, beribadah kepada Tuhan, saudara, kita itu mengalami satu persekutuan yang indah, bukan hanya dengan Tuhan tapi dengan keluarga kita dan saudara kita seiman. Karena itu waktu kita datang beribadah, mari kita ajak keluarga kita semuanya datang beribadah kepada Tuhan. Kitab Ibrani dituliskan untuk mereka yang ada di perantauan. Mereka tidak bisa lagi ke bait Allah yang megah itu. Mereka kehilangan satu wadah untuk beribadah. Di perantauan itu ada banyak orang-orang Kristen Yahudi yang sudah mulai imannya tergerus. Mereka sudah mulai meninggalkan ibadah-ibadah mereka. Mungkin mereka ibadah di rumah seperti itu, ibadah kecil, tapi iman mereka itu mulai tergerus, saudara. Ada yang mulai tidak setia sama Tuhan, ada yang mulai mendua hati dan lain sebagainya. Sehingga penulis kitab Ibrani menuliskan kepada mereka, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh saudara-saudaramu seiman. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika Tuhan datang nanti, saudara. Selalu dari dulu dikatakan, banyak orang bilang, kapan sih hari Tuhan? Kapan itu Tuhan datang? Katanya Tuhan sudah dekat. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi tugas saya dan saudara bukan menerka-nerka, hitung-hitung, menjaga hati kita, ketekunan kita ketika berada, hidup kita supaya on track di jalur yang Tuhan tentukan, jalur yang Tuhan inginkan. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh saudara-saudara kita seiman. Ketika kita tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, kita ada di track Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Dan Tuhan akan berkata, marilah hambaku yang setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu di kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kembali kami untuk memiliki ketekunan di dalam beribadah. Terkadang Tuhan, kesibukan-kesibukan kami, kegiatan harian kami, bahkan rutinitas yang kami lakukan setiap hari itu membuat kami begitu lelah dan capek. Membuat kami begitu jenuh dan bahkan mungkin sampai kepada titik putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk bertekun dalam ibadah. Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, bukan menyenangkan hati kami, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami datang ke dalam ibadah, kami diingatkan kembali untuk setia sama Tuhan. Kami diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan kepada kami, sehingga kami dijauhkan dari keputusasaan dan hal-hal yang membuat kami mundur dalam iman kami. Karena itu Tuhan berikan kami ketekunan untuk beribadah. Setiap hari, setiap saat rindu untuk beribadah, menyembah Tuhan. Berkati hamba-hambamu mereka yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari sakitnya. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah jauh imannya dari Tuhan. Panggil mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk lansia-lansia yang kami sudah lanjut usia. Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan juga bagi mereka semua. Dan kami berdoa Tuhan supaya gereja Tuhan, GKI Jalan Diponegoro dan gereja-gereja yang lain, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati semua semakin giat melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan memberikan terbaik buat Tuhan juga. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menjelang tahun politik tahun 24 nanti. Berikan kami hikmat bijaksana untuk memilih siapa calon pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami ini, yang bisa memimpin bangsa kami menuju kepada kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami
saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.